warahmatullahi wabarakatuh. أما بعد وقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واعلموا أيها الإخوان أيقظ الله قلوبنا وقلوبكم من الغفلة ووفقنا وإياكم للاستعداد للنقلة من الدار الفانية إلى الدار الباقية. Hadirin jamaah salatul Jumat yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya yang begitu banyak sudah Allah berikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan dan nikmat panjang umur. Dan masih lagi banyak nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita sehingga sampai saat dan siang ini di antara kita belum ada yang sanggup untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan tersebut. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan tersebut dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan tersebut sampai kita saat ini masih melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-7. Tentunya kita berharap mudah-mudahan ibadah puasa kita dari hari pertama sampai terakhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam enggak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut termasuk kita sekalian yang hadir pada siang hari ini. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salatul Jumat yang berbahagia, khatib berwasiat, mari bersama-sama di sisa-sisa umur yang ada pada kita saat ini yang entah kapan dan di antara kita sampai 1 jam ke depan, apalagi 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun belum ada yang sanggup untuk menerka sampaikah kita 1 jam ke depan umur kita ngalamin umur kita panjang. Bisa jadi sepulang sholat Jum'ah ada yang dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kalau kita memang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dengan waktu yang singkat ini khatib berwasiat di samping menyampaikan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelengkap isi khutbah. Gerana apa hadis tersebut? Dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syurga rindu. Kalau syurga sudah rindu, siapa yang enggak kenal syurga? Siapa yang enggak pengen masuk syurga? Tentunya kita yang berpuasa sampai saat dan detik ini, kita melakukan qiyamul lail, kita melakukan solat sunnah 5 waktu, kita melakukan solat 5 waktunya, baik zuhur, asar, maghrib, isya dan subuhnya, dan solat sunnah tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, sedekah jariyahnya. Apa yang kita lakukan selama hidup kita, tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah berikan satu anugerah yang begitu besarnya, yaitu surga Jannatul Naim. Sekarang surganya rindu, tapi ada syarat yang gerangan apa yang menyebabkan surga rindu, kepada siapa mereka? Termasukkah kita orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Bapak hadirin sekalian, kita termasuk orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 perkara tersebut pernah kita kerjain, pernah kita amalin, pernah kita laksanain. Kalau 4 perkara ini kita kerjain, insya Allah kita orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa? Talil Quran berasal kata dari tala yatlu tilawatan. Artinya membaca. Siapa orang yang membaca Al-Quran? Ini bulan suci Ramadan. Masya Allah. Kalau kita dengar tadi, panitia pengurus Masjid Al-Manar ada mengadakan acara one day, one juz. 1 hari, 1 juz. Diadakan kegiatan hal seperti itu. Bahkan ada tadarus Al-Quran yang dipimpin oleh seorang guru. Ada yang nggak sempat datang ke masjid, di rumah dia kerjakan, dia duduk di pojokan, dia baca Al-Quranul Karim. Karena apa? Dia ingat, ini bulan Ramadan, ini bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu bulan suci Ramadan turunnya Al-Quran. Dan faedah yang akan kita dapat apa? Setelah kita membaca Al-Quranul Karim, apa yang kita dapat? Sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa orang yang membaca Al-Quranul Karim, apa kata Nabi? Falahu hasanah. Orang tersebut akan mendapatkan satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalha. Kata Nabi, setiap satu kebajikan yang dia dapat, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebajikan. Enggak sampai di situ, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, kata Nabi. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi kata Nabi, dia enggak bilang alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Berarti 30 kebajikan Bapak dapat. Kalau Bapak awali dengan pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Kalikan 10, berarti 190 kebajikan Bapak dapat. Apalagi kalau Bapak baca Al-Quranul Karim 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Silahkan aja ntar di rumah pakai kalkulator, hitung sendiri berapa banyak yang Bapak sudah baca. Apalagi surah Al-Fatihahnya, kalau Bapak baca itu mulai dari kata Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin, berapa huruf yang Bapak baca, berapa kebajikan yang Bapak baca, dikalikan 1 hurufnya 10 kebajikan. Itu di hari biasa. Kalau di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Yang dapatnya sunnah mendapatkan pahala wajib. Membaca Al-Quran sunnah hukumnya. Tapi kalau Bapak di bulan Ramadan dapatkan pahala wajib. Mudah-mudahan Al-Quran yang Bapak sudah baca
Al-Quran yang Bapak sudah khatamkan dengan tartil dan baik Bapak baca, insya Allah Bapak akan mendapatkan 10 kebajikan setiap hurufnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran, bagi yang tak kenal huruf bahasa Arab, bagaimana caranya? Baca yang Bapak mampu. Mau Al-Fatihah, silahkan Bapak baca berulang-ulang. Qul huwallah, silahkan Bapak baca berulang-ulang. Insya Allah satu huruf daripada ayat Al-Quran yang Bapak baca akan mendapatkan 10 kebajikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu talil Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala wa hafidhil lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya. Ini bulan suci Ramadan, ini bulan di mana kita menjaga segala hal-hal, rambu-rambu yang bisa membatalkan pahala puasa. Khawatir kita jangan sampai kita puasa nggak dapat apa-apa. Sesuai dengan sabda Nabi, apa kata Rasulullah? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atashi. Berapa banyak di antara umatku mereka berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus saja. Sayang kalau sampai 1 bulan penuh Bapak berpuasa menahan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena itu tadi tidak bisa menjaga lisannya untuk dari hal-hal yang tidak baik. Bukan berarti kita dilarang untuk berbicara hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, kalau yang kedua tadi, mudah-mudahan kita dirindukan syurga kalau Bapak menjaga lisannya. Dan yang ketiga, apa kira-kira siapa mereka yang dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi, wa mut'amil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Ini bulan suci Ramadan, tempat ladang pahala. Kalau kita kerjakan, pahalanya nggak berhenti sampai di situ terus. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mut'amil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Ini banyak. Di bulan suci Ramadan banyak saudara-saudara kita berpuasa. Kalau kita masak pacar Cina sepanci, apakah kita cuma pengen makan buat diri kita dan keluarga kita sekeluarga sepanci? Kan nggak mungkin. Satu panci kita makan, paling-paling kita makan 1 mangkok. Istri kita 1 mangkok, anak kita 1 mangkok, masing-masing 1 mangkok. Kalau kita masak 1 panci, sayur 1 panci, kirimin buat tetangga kita sebelah. Bagi mereka, pesan kepada istri, kau masak apa nak? Wahai istriku saat akan berbuka puasa. Sang istri bilang, tadi masak sayur asam, tadi masak pacar Cina atau kolak singkong. Berapa banyak? 1 panci bang buat kita berbuka puasa. Tolong dek, nanti kirimin sama tetangga kita, kirimin kepada mereka. Enggak banyak, cukup 1 mangkok, 1 mangkok kalau memang ada. Jangan sampai tersisa sampai buka, sampai kita di saat sahur, sampai pagi hari masih ada yang tersisa, bahkan sampai mubazir. Makanya bagi mereka, kalau memang Bapak pesan kepada istri, wahai istriku, kalau kau ingin orang yang dirindukannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Mut'imil ji'an, beri makan, kasih, bantu kepada mereka. Atau kalau tidak ada tetangga kita, mungkin kita tinggal di komplek, punya tetangga orang-orang tajir, bahkan ada yang non-muslim tetangga dengan kita, kirim ke masjid. Di masjid banyak tempat fasilitas, apalagi di masjid tersebut diadakan acara buka puasa bersama. Maka dari itu, kalau Bapak pengen dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Nabi? Mut'amil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Yang terakhir, kalau memang Bapak ingin dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Nabi? Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Saat ini semuanya saya yakin, insya Allah Bapak dan hadirin sekalian
sedang melaksanakan ibadah puasa di siang hari ini. Maka dari itu di hari yang ketujuh ini, kita mari bersama-sama muhasabah. Kita tengok ke belakang setelah dari pertama sampai 7 hari ini, apakah ibadah puasa kita sudah melakukan puasa yang baik dan benar. Kalau seandainya banyak kekurangan, kekhilafan dan kealfaan di saat kita melakukan ibadah puasa, di saat kita ibadah ada yang rusak, ada yang tidak baik, masih kekurangan-kekurangan dalam ibadah puasa, selagi kita masih hidup, masih kita bisa untuk memperbaiki amal. Sebab kalau kita sudah meninggal dunia, jangankan menambah perbaiki atau memperbaiki amal, tidak akan bisa kita untuk memperbaiki amal, apalagi menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salatul Jumat yang berbahagia, saya tidak akan menjelaskan mengenai masalah ibadah puasa. Tentunya para khatib, para ustaz sudah menyampaikan bagaimana fadilah dan keutamaan tentang puasa. Tentunya kita hanya bisa berharap, mudah-mudahan di hari yang ketujuh ini sampai hari yang terakhir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir. Insya Allah semuanya dapat bisa berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nidha kalam Allahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad warda 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa la tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa yaghfirudz dzunubi wal khati'at. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum fas'alu min fadli'atikum wa la dzikrullahi akbar.